Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Permatasari Laksono, 3 digit NIM akhir 049 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang VFD, yang dimana ini termasuk ke dalam mata kuliah Praktikum Sistem Pengendali Elektrik. Yang pertama adalah konsep VFD. Konsep VFD, Variable Frequency Drive. VFD adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan torsi motor listrik AC, terutama motor induksi. Prinsip kerjanya adalah dengan mengubah frekuensi dan tegangan dari sumber listrik sebelum masuk ke motor. Karena kecepatan motor AC berbanding lurus dengan frekuensi sumber dayanya, maka dengan menurunkan atau menaikkan frekuensi, VFD dapat mengontrol kecepatan motor secara halus dan efisien. VFD umumnya terdiri dari 3 tahap utama, yaitu rectifier atau penyearah, yang dimana untuk mengubah arus AC menjadi DC. DC link atau penyimpan energi sementara untuk menstabilkan tegangan DC, dan inverter yang mengubah kembali arus DC menjadi AC dengan frekuensi yang dapat diatur. Dengan sistem ini, VFD memungkinkan motor bekerja sesuai kebutuhan beban, menghemat energi, mengurangi hentakan saat start atau soft start, serta memperpanjang umur motor dan sistem mekaniknya. Yang selanjutnya ada konsep motor AC induksi. Motor AC induksi adalah jenis motor listrik yang paling umum digunakan di industri karena struktur sederhana, biaya perawatan rendah, dan keandalannya itu sangat tinggi. Prinsip kerja motor induksi sendiri didasarkan pada induksi elektromagnetik yang terjadi antara stator dan rotor. Ketika arus AC mengalir pada lilitan stator, terbentuklah medan magnet yang berputar. Medan magnet ini memotong batang konduktor pada rotor dan menimbulkan arus induksi di dalamnya, sehingga menghasilkan gaya putar atau torsi yang menyebabkan rotor berputar mengikuti medan magnet. Namun, kecepatan rotor selalu sedikit lebih rendah dari kecepatan medan magnet stator. Perbedaan ini disebut slip. Oke, selanjutnya ada hubungan antara VFD dan motor AC induksi. Ketika motor induksi dikontrol menggunakan VFD, kecepatan dan arah putarannya dapat diatur secara presisi. Dengan mengubah frekuensi output inverter, VFD mengatur kecepatan medan magnet stator, sehingga rotor akan mengikuti perubahan tersebut. Selain itu, VFD juga menjaga rasio tegangan terhadap frekuensi agar torsi motor tetap stabil pada berbagai kecepatan. Kombinasi ini membuat sistem motor lebih hemat energi, lebih halus dalam pengoperasian, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan beban yang dinamis. Oke, selanjutnya ada datasheet VFD. Yang sebelah kiri ini ada terminal description, yaitu deskripsi terminal kontrol. Di sini ada terminal 15 volt atau 24 volt yang dimana dapat digunakan untuk mensuplai sensor atau perangkat kontrol eksternal. Di sini ada 200 mA, 15 volt atau 24 volt output. Lalu ada terminal 485. 485 ini adalah port komunikasi Modbus RS485 yang memungkinkan VFD terhubung dengan PLC SCADA. Terus di sini ada terminal input digital X1 sampai X6. Setiap terminal input ini bekerja dengan cara menghubungkan singkat short port X dengan COM untuk mengaktifkan fungsi. Di mana di sini X1, X2, X3 itu adalah input untuk pemilihan kecepatan bertingkat section speed 123 nih, section speed 123. Kalau untuk X4 ini digunakan untuk kontrol putaran maju, kalau X5 untuk kontrol putaran mundur, lalu yang X6 sebagai switch pembalik arah putaran. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada satu ini menerima input tegangan analog 0 sampai 5 volt. 0 sampai 5 volt.
yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor secara proporsional dengan tegangan input. Lalu ada terminal CI, ini adalah input sinyal arus 4-20 mA yang merupakan standar industri untuk kontrol analog sendiri. Biasanya untuk sensor atau controller eksternal. Di sini ada terminal nih, terminal 5 volt atau 10 volt yang menyediakan referensi tegangan output maksimal 20 mA untuk untuk potensiometer atau sensor analog. SP1 dan SP2 itu output open collector yang dapat digunakan untuk sinyal indikasi atau kontrol ke perangkat lainnya. Untuk terminal relay TA, TB, TC membentuk kontak relay dengan kapasitas switching 250 volt AC, 5A atau 30 volt DC 3A. Konfigurasi normal TATB normally close adalah TATC normally open. Di sini ada tulisannya ya di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang 3 itu ada tabel kontrol frekuensi multispeed. Tabel ini tuh menunjukkan kombinasi input untuk mengatur 8 level kecepatan yang dimulai dari main speed sampai section speed 7. Logika menggunakan sistem binary di mana 1 berarti terminal terputus dari COM dan 0 berarti terminal terhubung ke COM. Sistem ini memungkinkan operator memilih 8 kecepatan preset tanpa perlu potensiometer atau kontrol analog. Cukup dengan kombinasi switch on-off pada 3 terminal input. Selanjutnya itu ada ini operation panel operasi ya. Di sini tuh termasuk alat yang kita gunakan untuk VFD. Panel operasi ini dilengkapi dengan display digital yang menampilkan berbagai informasi seperti frekuensi setting, frekuensi output, arus motor, dan temperatur inverter. Panel ini menjadi interface utama antara operator dengan VFD untuk monitoring dan setting parameter dasar tanpa perlu komputer atau laptop. Selanjutnya yang sebelah kanan ini ada key instruction atau instruksi tombol, di mana yang tombol pertama ini ada tombol programming itu untuk memasukkan mode programming dan dapat ditekan balik saat inverter start maupun stop. Dengan menekan tombol ini, operator dapat mengakses dan memodifikasi parameter-parameter VFD seperti frekuensi, maksimum, akselerasi, dan deselerisasi. Yang kedua itu adalah ada tombol function. Ini di sini nih. Ini tuh untuk menampilkan informasi inverter seperti target frekuensi, output frekuensi, arus, dan temperatur secara bergantian. Lalu ada tombol up dan tombol down. Tombol up ini untuk menaikkan dan tombol down ini untuk mengubah nilai, naik turunin nilai. Terus tombol ini forward reverse itu untuk mengubah arah putaran motor. Di sini ada tombol stop reset, digunakan untuk menghentikan operasi dan mereset jika terjadi masalah. Terus kita di sini praktikum pada simulasi ini kita menggunakan datasheet ini. Oke, mulai dari parameter P10 yaitu sumber frekuensi. Ini tuh untuk menentukan sumber frekuensi kerja dengan pilihan 0 sama dengan panel keyboardnya. Terus 1 potensiometer panel, 2 sinyal analog eksternal, 3 komunikasi RS485. Dan untuk P11 sumber start stop ini, kombinasi parameter ini menentukan apakah VFD dikontrol secara lokal atau remote. Oke, lanjut yang P06 ini batas frekuensi max. Ini untuk parameter dasar tegangan dan frekuensi. Untuk P07 itu untuk mengatur tegangan maksimum output. Terus untuk P12 itu untuk mengatur mode penghentian. Lalu yang P34 itu kecepatan naik, turun, dan utama. Lalu untuk P42 itu
untuk mengatur deselerisasi untuk masing-masing section speed. Yang terakhir ada P86 yaitu untuk mengatur frekuensi jog forward dan reverse. Oke, sedikit penjelasan tentang VFD dan motor induksi. Selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana cara menggunakan alat VFD dengan motor induksi 3 fasa yang akan diuji menggunakan alat ukur clamp meter dan taciometer.